Sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Ada pengantar dan sambutan dari Pak Eko untuk membuka acara ya silaturahmi dan diskusi dan nanti sharing-sharing. Mulia istimewa, 2 orang tapi yang 1 orang, yang 1 mata murah. Tambah 1 lagi nanti calon murah. Dan alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Ahyar yang telah menjadi tuan rumah, juga kepada Pak Sukes dari tim dari Mojo, juga terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, para juleha dari berbagai kecamatan, ya, DPC juleha yang kita ada 21 kecamatan ditambah kota, ada 22 DPC, ada yang aktif, ada yang belum aktif. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini akan menginspirasi bagi kecamatan-kecamatan yang lain untuk mengaktifkan DPC. Dan alhamdulillah konsep kita pertemuan ini merupakan pertemuan silaturahim dan merupakan pertemuan yang kita kemas secara kekeluargaan informal, ya, dengan ngobrol, ya, dengan ngemil juga, ya, dan banyak juga nanti obrolan-obrolan yang ringan tetapi membawa efek kemanfaatan bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah ini juga wajah-wajah baru. Kalau kita lihat juga di daftar itu juga beberapa teman itu yang lagi bawa, dan juga ada beberapa junior. Alhamdulillah kita bisa mungkin akan ada lebih baiknya nanti kalau misalnya kita ada sesi perkenalan, karena memang ada wajah-wajah baru dan kita saling mengenalkan diri, karena ya ini tujuan kita silaturahmi. Kemudian sekalipun ada agenda kita nanti bahas secara ringan, lalu juga betul-betul bisa membuat kesepakatan pada organisasi kita. Dan mari kita aktifkan juleha di Kabupaten Magelang ini, yang kita membuat inovasi, sekalipun ini di struktur juleha itu menurut ADARP nggak ada DPC, hanya Magelang yang ada DPC-nya. Pertimbangan kami begini, kenapa kita membuat DPC di tiap-tiap kecamatan tersebut, karena kita ingin syiar dakwah ini sampai ke pelosok-pelosok, dan tidak mungkin tampaknya yang namanya dakwah 9 halal ini hanya diurusi oleh DPP yang hanya 11 orang atau 13 orang dengan beberapa orang tambahan. Kemudian kita berinisiatif bagaimana supaya kita itu kemudian membuat DPC. Nah, karena memang secara geografis kita juga dari gunung ke gunung, dari Sumsung sampai Indosari, Kanjuran, Kaliangkrik, Menoreh, itu dari gunung ke gunung, Blagak juga, dari Mulyo, Tegarejo, Ngablak, jadi dari gunung ke gunung. Ini satu hal yang menggembirakan bagi kita ketika kita bisa bertemu se-Kabupaten Magelang dan berbagai daerah. Dan saya ingat ketika waktu pertemuan kedua di luar Pak Kiai Musir itu ketika mari kita
jadikan Juleha ini sebagai sarana ukhuwah. Dan alhamdulillah di Juleha ini kita tidak berafiliasi ke kelompok-kelompok tertentu baik ormas maupun partai, dan kita juga nggak mendukung presiden ini atau presiden itu, kecuali cuma presiden Juleha saja. Dan kita pun juga sama-sama untuk mendakwahkan Juleha halal. Bisa jadi keterpurukan negara Indonesia itu karena makanannya nggak halal. Bisa jadi. Nah, ini peran kita bagaimana memajukan Indonesia dengan makan makanan yang halal. Dan karena itu, sebagaimana undangan yang kita sampaikan kemarin pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pertama itu evaluasi pelaksanaan pelatihan kemarin. Nah, pelatihan 2 tahun yang lalu itu kita benar-benar spektakuler karena ada 28 event yang terjadwal, 2 itu gagal, tidak jadi dilaksanakan, dan kita masih waktu itu melaksanakan 26 event, 26 event tahun 2022, dan pesertanya yang tercatat adalah 1058. Itu luar biasa capaian yang istimewa. Kemudian tahun kemarin kalau dilihat dari event, itu menurun. Kalau 22 tahun 2022 itu 26 event, yang tahun 23 ini ada 18 event. Ya, hanya 18 event. Tetapi pesertanya juga banyak, dan juga yang menggembirakan bagi kita adalah penyelenggara. Jadi penyelenggaraan ini ada dari masjid itu banyak, kemudian pemerintah desa, kemudian juga dari ormas, ya, dari ormas, kemudian sekolah. Nah, ini yang memberikan bagi kita, karena kalau dasarnya adalah komunitas, satu komunitas atau satu jamaah itu teredukasi semua. Beda ketika misalnya DPD yang mengadakan atau DPC yang mengadakan, nanti hanya perwakilan beberapa masjid, beberapa musola, paling hanya mengutus 2 orang, 3 orang. Nanti setelah pelatihan di masjidnya ya mengecil-cili lebih, karena tidak punya power untuk mengubah. Alhamdulillah kalau yang mengadakan takbir masjid, kemudian ormas atau komunitas, itu dalam satu komunitas, dalam satu jamaah itu bisa menjadi teredukasi semuanya, dan justru akan membawa dampak perubahan yang signifikan. Kemudian nanti selain evaluasi tentang pelatihan Juleha ini, yang kedua kita ingin supaya antara DPD dengan DPC ini terbangun komunikasi yang baik, dan juga nanti kita ingin supaya pelatihan ini nanti bisa diselenggarakan oleh DPC. Nah, DPC supaya apa? Nanti ketika DPC yang menyelenggarakan itu di tiap-tiap kecamatan itu nanti akan lebih tersebar lagi. Karena visi dari Juleha Magelang itu satu masjid satu Juleha. Sedapat mungkin tiap-tiap masjid itu nanti mempunyai paling tidak satu Juleha, sehingga ketika pelaksanaan Idul Adha atau Idul Kurban itu kita sudah bisa mandiri di tiap-tiap masjid untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, dari situ nanti pelatihan itu ada sertifikat, ya, yang sertifikat ini nanti bisa digunakan ketika kita mengikuti sertifikasi kompetensi. Nah, insya Allah kita akan mengadakan kembali sertifikasi kompetensi. Nah, untuk waktu dan tempatnya nanti kemungkinan
ya setelah bulan Agustus insya Allah. Untuk pembuatan sertifikat itu juga kita akan membuat check of system. Nah, artinya dalam pembuatan sertifikat itu nanti ada biaya selain biaya pelatihan yang itu dananya nanti masuk sebagian ke DPC yang bersangkutan yang menyelenggarakan, kemudian juga ke DPD, kemudian untuk biaya pembuatan sertifikat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan tim jaga, karena alhamdulillah Juleha semakin dikenal efek dari pelatihan, kemudian kita juga menggunakan teknik yang efektif. Ini masyarakat kemudian banyak sekali yang meminta kepada Juleha itu untuk melaksanakan tugas sebagai jaga. Nah, sebenarnya tujuan dari Juleha ini memberikan edukasi. Artinya daripada mereka itu mengundang jagal-jagal, bagaimana kalau mereka itu kita latih untuk menjadi jagal. Nah, masalahnya jagal itu nggak cuma menyembelih. Ternyata satu perbuatan menyembelih itu banyak hal yang harus diperhatikan. Bagaimana cara merogohkan, kemudian setelah menyembelih bagaimana menguliti, bagaimana kemudian memisahkan daging dari tulang, kemudian cara mengiris, kemudian pengelolaan jeruan. Nah, kemudian untuk sanitasi dan higienitas itu ternyata juga membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang benar. Nah, oleh karena itu banyaknya permintaan terutama dari instansi. Nah, kemarin sampai saya share siapa yang bisa melaksanakan tugas ini. Tapi ini bisa kita maklumi juga dikarenakan waktu itu tanggal 29. Ya, sekalipun hari raya kita itu ada dua. Ya, tanggal 28 dengan tanggal 29. Tapi rata-rata penyembelihannya itu tanggal 29. Dan banyak yang minta untuk tugas itu pada tanggal 29. Ini bukan soal mampu tidak mampu, tapi soal bisa tidaknya waktu dan tenaga. Nah, kemarin beberapa di antaranya itu sudah ada melaksanakan tugas, kemudian beberapa instansi juga tidak bisa kita layani. Ya, kemudian akhirnya kita rekomendasikan ke RPH. Ya, kita rekomendasikan ke RPH karena RPH juga punya tugas untuk itu. Alangkah baiknya kalau kita nanti itu juga mempunyai tim jagal sendiri, tim jagal dari Juleha, yang mana dalam tim jagal Juleha ini sebenarnya merupakan bentuk edukasi tersendiri. Karena masyarakat akan melihat dulu nek Juleha iki time kaya ngene iki. Timnya hanya 5 atau mungkin 7, ya bisa juga sampai 8 lah, kita anggap 5 sampai 8 orang, tetapi pekerjaannya efektif. Nah, dan kita harapkan dalam tim Juleha ini ada yang senior, ada juga yang junior. Karena ini edukasi internal supaya Juleha junior ini mempunyai mental dan sikap kerja yang baik, sehingga bisa belajar dari seniornya. Dan nanti ketika masyarakat pengguna melihat kekompakan tim jagal Juleha ini, mereka akan menjadi teredukasi, karena edukasi di masyarakat bukan soal menyembelih saja, tetapi bagaimana manajemen korban. Dan banyak sekali di beberapa desa, baik itu kampung, RT, bahkan masjid, panitia korban itu pecah. Gara-gara ya mungkin masalah ulang, gara-gara masalah sipil, gara-gara masalah
ya laporan keuangan yang tidak transparan. Nah, akhirnya gawe dhewe. Ya ada sisi baiknya karena pekerjaannya terbagi, tapi sisi buruknya menjadi tidak bersatu dan itu malah menjadi satu kewajiban. Nah, semoga hal tersebut bisa menjadi edukasi. Nah, kemudian yang keempat adalah evaluasi tentang korban. Mungkin di antara teman-teman itu juga nanti bisa menyampaikan di tempatnya masing-masing atau pengalaman pelaksanaan korban yang mungkin nanti kita dari ngobrol-ngobrol ini sekalipun sudah ada di grup ditayangkan videonya, tapi itu akan menjadi lebih inspiratif ketika kita sampaikan di sini, dan juga nanti ada komentar-komentar saran-saran perbaikan untuk Juleha. Kalau kita Juleha insya Allah bisa melaksanakan, cuma masalahnya itu di antara kompetensi kerja itu kan kalau di SKKN itu kan ada mendelegasikan tugas, mengkomunikasikan pekerjaan. Nah ini mengkomunikasikan pekerjaan kepada tim, apalagi tim yang pengetahuannya belum sama, belum seragam. Ini juga satu tantangan tersendiri. Kita tahu misalnya untuk penanganan hewan itu keselauan ora perlu dadak digedheng seperti itu, dan tapi di masyarakat kudu ngono seperti itu. Ya. Itu juga perlu edukasi. Ketika goloknya enggak lanjut, sudah pisangnya daun pisangnya bekerja, berarti sing belewe ra ngerti sing dibelah. Ini juga menjadi masalah juga, ini bisa menjadi evaluasi. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana tadi yang kami sampaikan, kita akan mengadakan Serkom, ya, sertifikasi kompetensi BNSP, yang mana Serkom BNSP, jadi sertifikasi BNSP ini berlaku 3 tahun. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai sertifikat BNSP akan berakhir bisa mengikuti. Yang belum, nah ini silahkan mengikuti karena ini tahun 2024 ini juga tentang produk halal ini juga akan dilakukan. Saat ini juga bagaimana kita berperan ke situ, dan dari diskusi-diskusi ini nanti kita akan melihat ternyata teman-teman ini tugasnya nggak cuma jagal setahun sekali. Nanti jagal setahun sekali ya hobi kan gitu, pekerjaan sambilan. Nah ternyata ada yang akikoh, ada yang buka kambing guling, ada mungkin yang jualan daging, yang sate, seperti ini. Masih ada selain 5 agenda ini, ada permintaan, ya, ada permintaan di JPD Juleha Magelang. Ada 2 permintaan. Yang pertama itu dari masyarakat, ada yang meminta supaya mengadakan pelatihan sembelih unggas. Nah kita pernah sebenarnya mengadakan pelatihan sembelih unggas di DPC Bukit, tapi itu belum tersosialisasi secara merata di Kabupaten Magelang. Justru pesertanya banyak yang dari Jogja, Purwokerto, Semarang, itu banyak banget. Nah, cuma dari Magelang hanya sedikit. Kemudian yang kedua ini permintaan dari paguyuban peternak kelinci. Nah ini peternak kelinci ini juga meminta supaya bagaimana cara untuk menyembelih dan pengelolaan sembelihan kelinci. Ini kita ada apa ini? Tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka tak aruf. Tak aruf dulu, berkenalan biar bisa tambah sayang. Wonten sudut mriku pojok ingkang pakai sorban hitam. Apa namanya? Kopiah atau sorban? Oh, kopiah hitam itu Sidik Gunanto, Presiden CSM. Juleha Shop Magelang, tapi di tim Janyal ada
Jagar Sari Magelang. CSM. Kemudian ada Pak Bambang di sebelah saya, buatan menantu tuan rumah, dia Pak Lurah. Lajeng saya di DPD sebagai Humas DPD, saya pun. Lajeng sebelah saya niko wonten sesepuh CSM Bapak Tukito. Serkomnya dulu di Batu Malang. Levelnya sudah, makomnya sudah di atas kami. Terus di depan saya ada Pak Aris, ketua. Oke. Nah itu sekilas dari CSM ada 4-5 personil. Tapi kadang kami kalau garapnya cuma 1-2 ekor, kadang hanya berdua. Saya sama Pak Gun turun gunung, yang lainnya diajak biar fokus di masjid masing-masing. Takut mengganggu kegiatan yang harusnya berhikmat di masjid, karena kita regoni untuk kita ajak bekerja di luar atau dakwah di luar. Itu jadinya kadang kami cuma tarik sebelah kiri. Ini yang kaki kanan itu masih bisa mempertahankan keseimbangan meskipun terganggu. Tapi ketika ditariknya ke kiri, ke kanan, ke dalam kanan, itu keseimbangannya luar biasa terganggunya. Jadi tanpa tali perut itu sapi roboh sendiri. Itu beberapa kali saya coba dan ternyata. Tapi untuk keamanan tetap harus pakai tali perut. Kalau tidak, ketika nanti eksekusi penyembelihan itu rawan julo atau rawan beruntak karena hanya mengandalkan tali kaki saja. Sementara lumpuhnya sapi itu nanti lemahnya itu nonton tali perut. Itu sedikit pengalaman yang bisa saya share. Mungkin teman-teman kemarin juga merasakan progres yang bagus sekali atau kerja yang cepat dengan teknik itu cukup luar biasa kita praktekkan. Dan dari hari tasrek, dari hari H sampai hari tasrek itu sekitar ada 20 ekor yang kita eksekusi. Alhamdulillah dengan metode yang sama dan tidak ada masalah. Maka perkenalan dari kami tadi ada tim CSM, juga kami pribadi wonten di DPD wonten bagian humas. Nama saya Aris Setiawan dari DPC Sawangan. DPD-nya ada tapi pergerakannya belum ada ini. Layar Jawa Layamut tapi minimal saya mewakili dulu dari Sawangan supaya masih dalam edaran ini. Karena emang di tim kami di Sawangan itu pengurusnya tuh 90% dari jamaah ISMA. Jadi di ISMA sendiri sudah banyak kegiatan, tidak sudah adanya pergantian. Adapun yang lainnya, saya ada Pak Yuli, beliau masih dinas sebagai TNI di Wonosobo sehingga tidak sulit koordinasi. Alhamdulillah saya pribadi masih longgar, jadi masih bisa mengikuti kegiatan di DPD. Dan untuk tim jagal, karena di Sawangan belum ada tim, saya bergabung ke Mungkit dengan tim jagal Roma. Ada Mas Robi, ada Mas Ramadan, dan tambahannya Pak Fuad ya. Nah, karena menambah kesalahan juga. Jadi namanya mau AS Roma, sekarang masuk saya, tapi katanya banyak itu yang fansnya AC Milan, jadi nggak jadi. Demikian perkenalan dari saya. Ya. Pengalaman ya, alhamdulillah untuk tahun ini lebih banyak menyembelihnya daripada tahun lalu. Tahun ini kami menyembelih ada 5 ekor ya, 5 ekor sapi. Kalau kambingnya itu ada 20 ya. Dan itu memang karena untuk sapi ya, kembali lagi pengalaman kami di Kecamatan Sawangan itu dari sekian
yang ikut Juleha itu banyak yang masih menggunakan teknik lama niatan itu, dan karena saya sebenarnya mau mengedukasi tapi mereka malah kok dengan saya bilang siap nek pun siap kayak dipanggil gini ya suruh hadir, jadi bukan pakai bahasa loh. Saya mau mengenalkan teknik alat berkah itu masih mereka masih ini ya masih belum pede gitu. Ya, saya pokoknya belum. Ketika mau saya udah kaki kiri ditali aja tetap mereka masih borong-borong ya kita mau udah tak terima dari mawon ya. Bahkan alhamdulillah itu sudah enggak ya. Kemarin sebenarnya sudah enggak pakai apa itu penutup pakai daun pisang ya. Tapi yang megang kepala itu pas teknik tarik itu langsung sempat kebagian langsung. Wih penting gitu. Ya harus pakai daun gitu. Biar nggak kena darahnya. Jadi seperti itu, dan saya pun juga punya misi karena saya tuh menjadi guru PAI, bahkan kami juga ada MGP-nya, bahkan juga aktif di asosiasi guru PAI tingkat provinsi. Itu saya memang mengajak ke SMA negeri itu bisa menghidupkan penyelenggaraan tobat. Walaupun kemarin sempat ramai ada yang menyamakan infak dengan pungli ya rodo saya kok bisa menerima kok bisa dengan pungli podoe surga itu pada kita rokok lah makanya sempat ya saya banyak berdiskusi, bahkan ini dari provinsi pun juga sudah mau melakukan melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur ya supaya tidak menganggap infak adalah pungli gitu, karena terserah guru PAI sejateng ini nggak terima ini saat ya, karena kami berusaha di sekolah-sekolah menggerakkan infak kok dianggap murah ya maksud jadi seperti itu. Terima kasih untuk waktunya ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dengan rombongan sendiri karena tadi raja jadi saya nah kenapa karena ini namanya JSM tua GBC Mungilan jadi agak orang bodoh lah boleh kenalkan ini JSM kok oke nih kalau JSM kalau tak mewakili GBC mawon jadi saya dari GBC Muntilan diberi amanah sebagai bendahara GBC. Kebetulan pada saat ini Pak Ketua si Pak Andi Tri Nugroho betul Pak Ketua, kemudian sekretarisnya ganti kelambi jadi DJSN. Jadi saya bendahara mewakili GBC Muntilan. Kemudian ada Mas Ridwan ini. Insya Allah nanti akan kita masukkan juga biar di kepengurusan kata-kata. Karena ini saya Ustadz Eko nanti juga mohon dimasukkan agenda DPC yang dulu sudah terbentuk menurut SK-nya itu 3 tahun. Jadi ini sudah hampir ganti harusnya. Maka mohon nanti masukkan di agenda. Karena ini saya sejak awal yang kami tunggu-tunggu itu adalah juknis kalau mau dikatakan ADART ya monggo, tapi juknis atau jobdesknya DPC itu apa dari sejak terbentuk sampai sekarang belum ada. Jadi DPC ini sebenarnya hak dan kewajiban tugasnya apa belum ada sampai mau ganti SK atau nanti nggak tahu SK-nya di fotokopi perpanjang itu nggak tahu ya. Tapi menurut SK kami yang dilantik 3 tahun yang lalu ini sudah tahun ketiga, sebentar lagi SK itu kadaluarsa. Jadi kalau nanti dimasukkan pembahasan, alhamdulillah. Sebagai PR yang waktu itu dibahas di rumahnya Ustadz Eko Jati oleh beberapa orang kecil untuk membentuk bidang organisasi yang mengatur tata kelola organisasi itu segera ada, sehingga nanti ketika membentuk DPC itu juga job desk-nya jelas berkaitan. Jadi ini kemauan di perkenalan kan? Alhamdulillah saya setiap tahun menjaga di 2 tempat. Yang pertama di desa asli saya di Koden Tanjung. Biasanya kalau di Koden itu all in, jadi mulai dari golek sapinya tekan bagi-baginya itu saya biasanya sendirian yang mengatur. Alhamdulillah diberi amanah masyarakat, termasuk kemarin juga seperti itu, sehingga
ketika hari Kamis itu ada ajakan untuk keluar itu belum bisa. Kebetulan dari Kamis kemarin juga ada yang minta dari SMK Negeri 1 Cawang itu juga minta untuk saya ke sana, tapi kodarullah nggak bisa karena hari Kamis mintanya. Itu pun Kamis pagi lah. Kamis pagi saya hubungi Mas Adi dan kawan-kawan nggak ada yang bisa, ya sudah. Akhirnya tidak jadi ke sana. Kalau di Kleben alhamdulillah sudah bisa mengikuti apa yang kita harapkan. Walaupun kemarin mau mencoba yang ala barkah belum bisa karena wongnya kakean, rasa di gawean malah sudah bingung. Makanya tetap pakai yang group aja. Alhamdulillah 4 ekor sapi dan kalau kambingnya ada sekitar 10 itu lancar semuanya. Untuk yang sapi hanya 1 yang agak galak, tapi begitu jatuh ya sudah pasrah sapinya. Ya, alhamdulillah lancar semua. Mata ditutupi juga. Iya, kita sudah sejak awal Pak Saiful produksi itu sudah beli 5 itu untuk saya, jadi langsung dari 2 tahun yang lalu sudah tertutup matanya. Kalau yang di perumahan alhamdulillah hari Jumat itu kita eksekusi habis Jumatan itu lebih enak lagi. Kenapa? Karena di samping sapi itu ada kalen kecil, jadi kan perumahan itu ada musola, sampingnya ada sawah, nah atasnya itu ada kalen kecil. Sapi kita tutup matanya, kodarullah kayak ditinggalkan habis Jumatan itu makan dulu baru mau menyembelih ya, seperti itu. Kayak ditinggal malam, sapi ini malah kesemplung kalen. Posisinya wis balik ke ini kok. Aku diangkat kamilah wis balik ke sisan. Alhamdulillah malah harus makan. Langsung kita sembelih di situ, mati baru diangkat. Karena kalau diangkat dalam keadaan hidup kamilan malah berontak. Maka dieksekusi di situ karena sudah posisi balik. Kemudian kepala juga sudah di arah selatan. Nah, tinggal coloknya saya minta narik, bulunya udah matang sendiri, udah langsung saya sembelih di parit itu. Nah, ada videonya tapi mau tak bagi kayak ini kok. Alhamdulillah lancar, tapi ya itu tanpa perlu dibroke, nggak perlu pakai albarkah atau rok, itu mesti berdiri. Kaleng gitu, jadi siapkan kaleng di samping sapi berdiri seperti itu. Alhamdulillah seperti itu pengalamannya. Dan untuk masuk ke tim jaga karena Ustadz Eko mensyaratkan tim itu lebih dari 1, saya kemarin belum masuk karena belum punya tim. Tapi insya Allah ini nanti saya mau ngajak Mas Ridwan dan sebagainya, saya masuk grup, moga-moga untuk ke tahun ke depan bisa bantu. Toh kemarin sebenarnya hari Rabu katanya sudah nyembelih, Mas Ipul itu ngajak-ngajak aku ya termasuk rapi jauh. Padahal ngebumi yang belum dikawian gitu. Mas Ipul ini kayak aku kayak baru lali kok. Iya, padahal katanya nganu butuh uang katanya, uang papat nonton. Lah ternyata tidak. Mau ya gak jam ini. Dia berkata kalau ada pastinya pengabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang pertama Magelang, juga ada rumah kalian. Yang saya tinggalnya di Mungkil. Saya hanya follower saja. Saya cuma mau follower dari Pak Eko. Jadi diajak ke kanan oke, ke kiri juga oke. Alhamdulillah. Kalau nyemplung sumur dia dulu. Itu kalau berdiri mana itu biasanya putus tali leher. Karena apa? Ditarik sembarangan sehingga sapi itu malah ya seperti yang bisa kita lihat di televisi atau di YouTube. Kemudian yang kedua, setelah kaki depan itu kita tambahkan, yang berikutnya adalah yang kaki belakang juga. Kaki belakang itu menyusul setelah kaki yang depan. Kalau kaki belakang terlebih dahulu, biasanya sapi sudah tidak nyaman. Nah, inilah yang jadi masalah. Ketika sapinya tidak nyaman, mau nambah tali ataupun pasang tali, kerepotan. Nah, maka kalau saya yang pertama, ikat leher kita tambah dengan 1, disambungkan dengan nanti yang untuk model rope-nya. Ujungnya kita tali pada pohonnya atau patok, kemudian tali kaki depan dimulai, kemudian pasang rope-nya,
baru kaki belakang. Nah, kaki belakang sama penarik untuk merobohkan itu bersama-sama. Kalau kaki belakang ditarik ke sebelah kanan, kalau yang rootnya itu ditarik ke belakang, sehingga ketika kaki depan diikat, dia tidak akan mundur, sehingga istilahnya keplengkang ke belakang, baru turun ke bawah pelan-pelan. Nah, ini yang sering saya gunakan, dan cukup 3 orang. Satu konsentrasi di kepala, kedua itu narik di rootnya, kemudian yang satu menahan di kakinya sehingga langsung roboh. Yang selanjutnya baru proses pengingatan kaki. Nah, kaki ini juga sama. Biasanya kalau saya yang satu setelah roboh, saya minta untuk posisi di kepala, menjaga kepala agar tidak naik. Baru saya mengikat kaki-kakinya. Kalau kepala ditinggal, ya secara otomatis dia akan digelek. Ini yang saya lihat-lihat di YouTube itu biasanya seperti itu. Kepala dibiarkan, kemudian konsentrasi ke kaki atau yang lainnya. Ketika kaki ditarik, dia merasa tersakiti atau ya keri istilahnya, maka kepalanya akan bergerak. Kalau kepalanya bergerak, dia akan mendorong kaki depan naik. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian yang biasanya kalau di kampung-kampung itu masih biasa menggunakan penutup untuk dada. Itu tetap saya biarkan, tidak masalah, karena membantu fungsinya hanya mengamankan agar yang di depan di posisi kepala itu tidak terkena darah. Pengalaman yang saya lakukan banyak salahnya daripada benernya. Salah atau tidak? Beda dengan teman-teman yang sudah terlatih di Juleha, tentunya banyak benarnya daripada salah. Karena sedikit yang dilakukan, banyak ilmunya, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak begitu banyak. Pada prinsipnya, saya dalam penyembelihan itu sing penting roboh, aman, mati secara Islam, gitu aja. Itu yang saya lakukan. Sehingga kalau ditanya ilmunya macam-macam, apapun teknik-teknik sudah pernah saya lakukan. Kalau Mas Ben ini paham dengan saya, Pak Ahyar apalagi. Jadi semua itu saya lakukan demikian. Sehingga kalau saya diminta ilmu malah jadi kebingungan saya. Masa ini minta ilmu dengan saya? Teguran yang terbentuk di bijinya. Tapi secara personal kami sudah ada, termasuk seniornya itu walaupun tua saya di senior di DPD Juleha Bandan. Saya dengan teman saya Bapak Subodin, termasuk saudaranya Pak Lurah Maat. Saya kenal Pak Lurah itu ketika di Bali, piknik katanya dulu, sama-sama admin parpol. Kemarin kami sekarang Indonesia dulu, saya ikut pelatihan Juleha tahun 2013 di Pekanbaru, kemudian 2015 di Julehamu Pak Ustadz itu jadi Juleha melatih saya, ya, termasuk bubuk wedus ini. Itu ada beberapa kali, ada sekitar 4-5 kali menuju pelatihan. Pengalaman kami dari beberapa kali penyembelihan korban dari 2014 sampai sekarang itu memang ketika merobohkan untuk di kampung itu masih menggunakan nek ora usio pring untuk apa namanya baloi skill. Tapi sudah 3 tahun terakhir ini tidak menggunakan alat itu karena semakin mesakit atau gimana. Kemudian memang yang paling sangat membantu ketika mata ditutup. Kemarin juga ada matanya yang masih agak bisa melihat luar itu agak cukup menyulitkan. Tapi secara umum ketika rapat penutup kepala dan mata itu mudah dikendalikan. Kemudian untuk penyembuhan seperti kami
mengacu pada pelatihan juliha walaupun belum sempurna. Perkenalkan, saya Jari dari Sumbung, belum terbentuk DPC, saya cuma di Sumbung saja. Untuk penjaga tentunya karena teman-teman juga Sumbung masih pasif semua. Sekian, terima kasih. Ini kami dari tim Juleha DPC luar yang hadir dan melaporkan kegiatan mengenai Juleha luar. Alhamdulillah kemarin bulan 6 kita melalui Ormas mengadakan pelatihan yang dihadiri oleh beberapa pengurus dan dilatih oleh pengurus DPD. Alhamdulillah banyak yang hadir. Yang alhamdulillah dari laporan-laporan yang ada mereka itu sangat terinspirasi dan sangat berterima kasih. Insya Allah ke depan akan diadakan kembali. Yang kedua, masih bulan 6 di kecamatan juga kemarin pembentukan MUI sekaligus sebenarnya mau bentuk DPC keluar untuk diefektifkan, namun karena waktunya belum cukup sehingga kemarin baru membahas MUI dulu. Nah, mengenai proses penjagalan yang kami masih di daerah kami masih daerah minus, dalam arti masih penjagalan atau korban ini masih buat alat dakwah, sehingga kami masih mengumpulkan masyarakat. Tapi kalau di masyarakat itu biasanya sudah ada tim penjaga ya. Kalau di kampung orang yang berarti terus orang ngomongnya kayak gitu ya. Maka akhirnya kita ambil orang-orang yang sudah dianggap biasa itu, lalu kita undang masyarakat semua tempat kami, semua masyarakat kami undang. Gede cilik nompo lanang wedok untuk hadir, digayeng-gayeng dan rangka untuk sebagai sarana dakwah. Cuma ya penjaganya nong desa kita anak kiai. Jadi nek wong liya rawani ngono e. Dadi nek karepe kula ya sapa sing belum ning wah mboten ndonga wani ndonga ya. Alhamdulillah ngono. Kami mengenai apa itu perobohan. Ya masyarakat namanya wong akeh iki. Wong akeh itu dadi dhewe. Nek wong yo ngayal. Wong tuwa padu to. Ngene wae lah sing sithik noto sing jus ngaleni kaparuan. Tapi ya kami sebelumnya kita berikan edukasi yaitu dengan membaca apa itu membuka YouTube monologi dong ini kalau minimal sehingga yang menangani ya tetap yang sudah membuka YouTube terus buka nih. Tapi ya jadi talenti ya. Enggak ngene kok biarkan terus sementara kok biarkan dulu sebenarnya aku nyembelih rampung tentang masalahnya mereka ide-ide mereka masih kita perlukan karena sifatnya masih dakwah. Adapun anggur godong, ya godong itu nek kalau yang tak ditutupi, orang ditutupi gunungnya, gitu, ditutupi karepe, dinambani men ora serat. Jadi kalau godong itu orang syarat, gitu. Yang mau itu ditutupi godong udah nyiprat ya, udah tahu nek godong itu bukan syarat. Nek kadang-kadang masyarakat itu kan hanya melihat apa yang biasanya dianggap biasanya itu jadi tuntunan kan mungkin. Terus mengenai posisi ya kami biasanya tergantung keadaan apa itu sapi. Kalau sapi itu kok sudah terlanjur kan ada depanku ditutupi kok tidak muncul tutupi muncul akhirnya bilang ada yang agak dugal sedikit itu tau malah jigrek jadi gak dipasang jigrek akhirnya ambruke ngarep ngalor sirai ngalor lagunya sudah rasa dikek gak mah loro awak wong ngarep ngidul muncul ngidul ngarep ngulon itu juga bukan syarat hanya sunnah, tapi aparatnya sunnah ketika menyiksa hewan. Jadi kita pertimbangannya adalah itu bukan syarat dalam fikih, bukan syarat, itu hanya sebaiknya disunahkan ujur ngidul. Nah intinya benar ujur ngidul madhep kiblat miringnya orang kok orang ujur ngidul madhep kiblat miring niwa kemudian nek wong mati walian wong nek wong mati
miring meneng madhep ora bujurke nyalor. Nah wadil ora bujurke nyalor. Ala kena dhisik kalau gitu. Kanjeng Nabi ora bujur nyalor kok. Miring meneng madhep kiblat. Lho nek nang kidul Ka'bah ya wonge dijurke ngentang nek wong, gitu. Jadi ini dan itu kalau manusia sebenarnya itu hanya sunnah saja. Maka ketika sudah ngabur kepiung mulai kewan nek sapi apa nanti kalau dipaksa tiba-tiba malah menyiksa. Dan itu lewat DPC itu misalnya koyo dene arposo seperti yang selama ini kan arposo arbodo kan nyembelih sapi itu kan nyembelih sapi gede-gede dari rumah tua kowean lho. Musim penting paling nyembelih gitu. Nyembelih sapi sing regane 12.000 atau 15.000 lah. Ada lho. Syukur 20.000 itu 20.000 itu lho. Intine kan nyembelih. Nanti yang ditugasi nyembelih DPC yang mengadakan. Tapi DPC yang lain pun direkrut untuk minimal 2 atau 3 orang ikut adil. Nah, sehingga kalau dikumpulkan dari DPC seluruh Magelang ini kan harus opeh. Nah itu artinya DPC sing entuk jatah kon nyembelih itu nek derek tambahi sithik kan ngono nggih. Nah dengan demikian kan DPC itu nanti langsung ora ping belok ning langsung kon nyembelih gitu ya. DPC itulah yang nanti nyembelih untuk nyembelih urutan iki lho. Nah nek kalau bisa seperti itu enteng. Ning langsung ora ming dicontoni langsung kontrak kuate karena nek sapi itu ora kaya pitik gitu. Ora kaya wedhus, sapi iki sumpah tenan nek sing ngurino apa ditenan. Terus pleh niku ben iso terlaksana ora usah mikir daginge. Ya kok daginge iki yo dipikirke sing mamu, ora kudu lanang gitu ya ora apa-apa, ora kok nek wedok. Nah, sing penting bisa terlaksana, praktek iki pelatihannya langsung praktek dan yang diberikan adalah DPC yang ditunjuk untuk mengajarkan. Ketika dipaksa ngomong ya dibinus kok DPC lainnya. Insyaallah ini sudah usulan saja. Bismillah, alhamdulillah langsung mawon keluar dari DPC Dukun. Alhamdulillah kemarin sebelum hari Idul Kurban ini DPC Dukun mengadakan pelatihan penyembelihan 2 ekor kambing. Dan alhamdulillah dari DPD ini yang mengkondisikan di lapangan dan namun praktek penyembelihnya dari anggota yang mengikuti dari peserta yang konfirmasikan tidak bisa berangkat. Pada akhirnya kami mohon maaf sekali mengisi sendiri di kajian besar iso-isone. Tapi ya tetap bersertifikat. Jadi juga dijaga. Kemudian target kami selanjutnya adalah juga selain di masjid-masjid kami sudah memulai di sana dan juga ini setelah rapat yang terakhir kemarin juga ada masukan dari Juleha Karjula itu untuk pemuda-pemuda desa. Jadi karena pemudanya ini juga akan menjadi generasi, maka kami akan mendekati untuk mengajak kepada agar bergabung dengan Juleha. Jadi DPC Juleha Karjula ini kayaknya ubah-ubahnya anggotanya rapat. Jadi hanya mengumpul itu saja. Yang lain juga masih belum bisa. Tapi yang memang hampir rata-rata karena memang mereka menunggu momen-momen itulah baru bertanya. Kemudian kami ada juga kegiatan yang lain selain seperti itu, yaitu sama teman-teman ini belajar perbilahan dari mulai asal sampai kepada pembuatan pisau. Alhamdulillah sudah launching, walaupun mungkin di Juleha Magelang sudah belum terkenal gitu ya. Tapi alhamdulillah kami sudah memanfaatkan itu pada saat kemarin dan beberapa bilang sudah bisa keluar dari itu. Terbentuknya Juleha Wonosobo, kemudian kemarin Temanggung dan Purworejo. Nah kemudian oleh Kang Ergun ini mumpung masih semangat,
ini yang Temanggung diserai oleh Kang Ebun untuk mengadakan jambore. Nah sebenarnya itu program dari Magelang. Ya cuma karena waktu itu kita ingin waktu setelah Sirkom itu ingin segera mengadakan jambore. Tapi oleh Kang Ebun diminta jangan dulu karena waktu itu Brebes mau mengadakan Sirkom. Kemudian ditunda akhirnya kita juga ada kegiatan yang lain. Udah akhirnya karena itu merupakan jambore Jawa Tengah dan mungkin Kang Ebun juga merasa tertarik juga dan ini menugaskan kepada DPD Juleha Temanggung untuk melaksanakan jambore. Kemudian kita tidak akan mengadakan jambore biar itu nanti Temanggung sudah kontak sama saya dan juga kita kondisikan antara Temanggung dengan Magelang. Kemudian kita akan mengadakan Serkom yang kedua. Jadi apa yang dilakukan oleh Kasdora sudah mengadakan bukti itu bagus. Yang mungkin untuk DPC lain juga yang mengadakan kemarin sekalipun namanya bukan bukti. Itu semuanya sertifikat dari DPD Juleha Magelang itu nanti bisa dipakai untuk Serkom. Jadi yang kemarin belum sempat untuk mengikuti Serkom, kemarin 70 orang dari berbagai daerah termasuk luar Jawa, termasuk Bangka Belitung. Dan kita insya Allah akan segera mengadakan Serkom. Dan untuk waktu kemudian biaya itu akan bisa lebih lanjut. Perkiraannya sebagai satu gambaran di Surabaya itu 2,5 juta. Nah, ada yang mengikuti Magelang kemarin itu yang paling murah. Nah, cuma kemudian diprotes ya oleh yang lainnya. Dan ternyata saat itu sudah tidak mengcover dengan biaya tersebut. Nah, sekarang yang paling murah Brebes. Itu ada yang mau ikut ke Brebes silakan. Itu 1.750.000. Nah, tapi sponsornya cukup banyak. Nah, jadi mungkin di Melaku Rono, nginep Mangkono, mungkin nanti bilang ya waktu lain. Dan insya Allah nanti akan kita share setelah kita ketemu dengan Pak Wahyu selaku direktur NSP-nya BPHI dan BPHI yang merupakan NSP dari Juleha Indonesia. Itu juga seperti JPC Kasdora yang sudah mendata 16 desa. Berapa? 29. Nah, 29 desa. Mudah-mudahan DPC yang lain juga mendata. Nggak perlu membuat DPR, jiwa pimpinan ranting atau anak cabang nggak perlu. Cuma supaya ada datanya bahwa di wilayahnya itu ada sekian desa yang perlu digarap. Nah, kemudian usulan yang ketiga, ini pelatihan di DPC itu dikemas dengan patungan sembelih. Nah, ini sebenarnya justru yang awal mula kita lakukan dulu di Mutiara Koran seperti itu. Jadi pelatihan dikemas dengan patungan sembelih yang waktu itu 200.000 dan pesertanya cukup banyak, sapinya juga besar. Nah, ini juga sudah kita lakukan di beberapa cabang, beberapa DPC sudah melakukan ini. Mudah-mudahan DPC yang lain juga melakukan. Nah, tentu dengan koordinasi nanti dengan DPD nanti bisa tercover ya dengan cabang-cabang yang berada di sekitarnya. Nah, seperti misalnya dukun, dukun bisa dengan memilah, bisa dengan sawangan, umpama begitu. Nah, kemudian yang lainnya juga demikian yang berdekatan. Kemudian
yang keempat ya DPC itu mengcover semua desa di wilayahnya. Nah, jadi ketika mengadakan pelatihan, mengadakan ya apa bentuknya dakwah dan sebagainya, itu memang di wilayahnya sendiri-sendiri DPC. Tetapi mengenai tim jagal ini lintas wilayah, jadi nggak masalah. Di misalnya Kajolan Arpan Salaman monggo, kemudian yang kota mau ke Secang monggo, yang Secang mau ke kota monggo, ya nggak apa-apa. Nah, kita keluar daerah juga nggak apa-apa, yang luar daerah masuk ke kita juga nggak apa-apa. Nah kemudian yang keenam, ini usulan istimewa, ya. Karena apa? Memang di tempat kita jagal itu jangan cuma ya jagal nikmat, jagal nikmat. Sudah bubuk manis tinggal Bismillahirrahmanirrahim, lekek, wes rampung bayaran. Nah, ternyata yang justru lebih menantang itu yo giring sapi. Jangan-jangan tukang sembelih ini yang ini boleh tahu. Nah, ketika berhadapan dengan sapi, Nasional Timur Indonesia. Kemudian ini tahun ini akan bagus kalau ada pelatihan giring sapi. Ya, jadi bermacam-macam ini teman-teman kita juga ada relasi yang punya peternakan, nah, punya kandang, nah mungkin bisa nanti kita sampaikan. Ya sekalian nanti giring sapi nggak cuma giring sapi, tapi juga melihat bagaimana sapi ini, sapi yang gemuk, sapi yang kurus, menaksir sapi itu juga menjadi bagian dari jaga. Dan banyak dari kita itu yang all in sekom golek sapi, ngitung dagingnya, ngitung dagingnya sampai kepada daging yang tidak siap. Itu beberapa kesimpulan dari usulan dari teman-teman semuanya, dan satu informasi mengenai Telkom, kemudian Jambule. Nah, saya kira itu yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kami sampaikan kepada Mas Andi kembali.